ada yang dinamakan ego kita sebagai pemilik akun gitu. Halo teman-teman kreator, kembali lagi bersama saya Sally di sini. Di channel Long Distance Creator ini, Sally akan banyak share tentang sosial media strategi and taktik. Nah, seperti yang teman-teman kreator di rumah tahu, kalau sosial media itu kan ada banyak banget. Dari Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, untuk di Long Distance Creator ini, Sally akan lebih banyak cerita tentang Instagram gitu. Oke. Jadi di awal ini saya akan coba cerita tentang Instagram overview. Jadi landscape Instagram tuh gimana sih dan apa sih gitu. Untuk Instagram sendiri, seperti teman-teman kreator di rumah tahu, kita bisa posting apa aja. Bisa posting foto, carousel, terus IGTV, kita bisa live juga, bisa share story juga gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan dengan media Instagram ini. Nah, untuk di layar teman-teman sekarang udah ada nih hasil research yang aku ambil di Napoleon Cat. Jadi ini adalah Instagram user di Indonesia pada tahun 2020 di bulan Maret dan April. Di Maret 2020, pengguna akun Instagram di Indonesia itu ada 64 juta pengguna, teman-teman. Sedangkan di April 2020 ada 65 juta 780.000 user. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, perkembangan Instagram di Indonesia ini juga lumayan pesat, apalagi di zaman WFH gini ya. Jadi banyak banget orang-orang yang sekarang mulai masuk ke Instagram dan membuat personal branding ataupun bisnisnya di Instagram. Nah, teman-teman kreator, kalau teman-teman kreator sedang membangun brand bisnis atau Instagram bisnis teman-teman kreator, ketika segmentasi teman-teman ada di range usia yang ada di layar ini, berarti teman-teman udah tepat, apalagi kalau segmentasi teman-teman ada di usia 18 sampai 34 tahun, karena ini adalah yang paling tinggi untuk pengguna Instagram gitu. Nah, coba teman-teman kreator dari produk, jasa, atau personal branding teman-teman, segmentasinya udah ada di dalam range usia ini nggak? Kalau udah ada, berarti teman-teman selamat udah menggunakan Instagram sebagai media promosi yang tepat. Jadi ini salah satu media promosi ya, jadi ada banyak banget media promosi, salah satunya ini Instagram. Untuk konten kali ini, saya lebih banyak akan jelasin jenis-jenis Instagram gitu. Jenis-jenis Instagram itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada personal account, yang kedua ada professional account. Nah, untuk di layar ada dua gambar besar di sebelah kiri saya. Ini adalah setting dari personal account. Jadi kalau teman-teman personal account, teman-teman sekarang coba di rumah deh, ambil handphone, buka Instagram, teman-teman lihat ke profile, terus di kanan atas itu ada tombol burger. Itu teman-teman lihat, teman-teman klik setting, terus klik account. Nah, ketika akunnya tuh ada switch to professional account, berarti sekarang, detik ini, Instagram teman-teman itu adalah Instagram personal account. Nah, coba deh teman-teman di rumah cek sekarang, detik ini, ketika teman-teman lihat video ini, teman-teman tuh ada di mana? Ada di personal account atau sudah di professional account? Nah, coba saya showkan sedikit ya, entah kelihatan atau enggak. Nih. Jadi teman-teman pertama-tama teman-teman harus masuk dulu ke Instagram, terus teman-teman masuk ke profil teman-teman, terus di atas di ujung ini ada tombol burger, oke, klik tombol burger, terus nanti ada setting, teman bisa klik account, terus nanti teman-teman lihat di situ teman-teman termasuk personal account atau mungkin sudah professional account. Komen di bawah ya. Jadi komen di bawah teman-teman sekarang ada di mana, personal account atau professional account. Nah, oke, untuk jenis Instagram yang kedua nih teman-teman, kan ada professional account. Ketika teman-teman klik tombol warna biru itu, professional account, ketika teman-teman klik, Instagram akan membuat dua choice buat teman-teman. Yang pertama adalah kreator, yang kedua adalah bisnis. Apa sih bedanya gitu ya, untuk kreator sama bisnis ini? Nah, di sini aku udah bedain nih, Instagram konten kreator dan Instagram brand bisnis. Kalau Instagram konten kreator, teman-teman di sana itu membangun fans yang audiensnya itu menikmati karya
teman-teman, menghargai karya teman-teman. Bukan berarti di brand bisnis nggak menikmati dan menghargai ya, tapi kalau content creator itu biasanya lebih ke person yang di follow gitu, yang diikuti itu lebih ke personnya. Kalau brand bisnis lebih ke perusahaannya atau usahanya gitu. Nah, kalau Instagram brand bisnis sendiri itu untuk membangun awareness akan bisnis teman-teman dan mendapatkan pelanggan baru di situ. Nah, sampai sini teman-teman, coba teman-teman sebelum switch to professional account, teman-teman harus punya mindset yang gini dulu nih. Kalau aku bikin bisnis di Instagram, memulainya, jangan dulu teman-teman berharap, oh nanti langsung ada yang beli, atau oh nanti harus ada yang suka. Enggak. Jadi membangun brand, entah itu content creator, entah itu bisnis, itu nggak semudah kita post sekali, terus langsung, wah banyak yang follow, oh banyak yang suka. Enggak, teman-teman. Jadi kita harus terus-menerus tiap hari posting, sharing karya, sharing produk atau jasa, supaya kita mengegrab lebih banyak audiens di luar followers kita. Gitu teman-teman. Jadi jangan anggap kalau aku udah pakai brand bisnis, tiba-tiba banyak yang beli, banyak yang follow, enggak. Jadi banyak juga usaha, keringat dan air mata yang harus teman-teman keluarin untuk membuat suatu Instagram account itu jadi banyak peminatnya, banyak audiensnya, banyak followersnya. Nah, kalau teman-teman tanya, Sel, apa sih bedanya dari personal account dan professional account? Jadi bedanya itu teman-teman ada pada, yang paling mencolok ya, ini ada pada insight. Jadi kalau teman-teman udah pindah ke professional account, baik itu content creator atau bisnis, teman-teman tuh nanti bisa lihat insight. Insight dari berapa kunjungan profil teman-teman, berapa orang yang nge-reach account itu jangkauan, yang menjangkau postingan teman-teman, berapa yang save, share, like, gitu. Jadi teman-teman bisa lihat data insight yang ada dalam akun Instagram teman-teman ketika teman-teman switch to professional account, yang di personal account itu nggak ada. Nah, itu yang perbedaan paling mencolok. Nah, kenapa sih ada perbedaan insight ini? Supaya teman-teman kreator atau teman-teman yang punya brand bisnis ini mengetahui apa sih konten-konten yang followers kita atau audiens kita sukai gitu. Atau apa sih yang interesting buat para audiens kita. Jadi kita bisa mengolah insight Instagram itu dan membuat konten sesuai dengan yang kita bisa dan yang audiens kita itu suka gitu. Jadi teman-teman dalam membangun sebuah brand bisnis atau membangun sebuah personal branding, ada yang dinamakan ego kita sebagai pemilik akun gitu. Kita maunya share apa yang kita bisa dan apa yang kita suka, dan memaksa followers kita untuk melihat dan menikmati dan menyukainya gitu. Kita nggak boleh gitu. Sebenarnya nggak salah sih kita punya egoisme untuk karya kita, tapi kita harus tahu apa sih kelebihan kita, ya, siapa sih audiens kita. Meet me halfway katanya. Kayak kita harus ketemu di tengah, apa produk kita dan apa audiens kita temuin. Misalnya nih, aku mau bangun personal branding sebagai social media spesialis gitu ya. Aku bisanya Instagram gitu. Bukan berarti aku bisa Instagram terus teman-teman audiens aku tanya mungkin soal hal lain, aku terus jawab, aku tidak bisa. Jangan tanya aku, kecuali Instagram. Ya nggak gitu kan teman-teman gitu. Jadi misalnya aku posting soal gimana caranya memaksimalkan hashtag gitu. Nah, kita juga harus lihat nih, pola customer kita, audiens kita gimana, supaya kita bisa menyesuaikan cara bicara, cara penyampaian, atau visualisasi konten kita itu sesuai dengan audiens kita. Jadi kita nggak boleh egois. Kita bisanya ini ya terima aja, makan aja tuh gitu. Nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kita harus sesuaiin juga siapa audiens kita dan cara kita untuk menyampaikan visualisasi personal branding kita ataupun brand bisnis kita kepada audiens kita. Nah, oke, nyampe sini mungkin aku coba akan kasih contoh ya. Kalau misalnya Rachel V-nya, kalau misalnya Raditya Dika, mereka tuh adalah content creator. Jadi mereka mengikuti Instagram atau jadi followers atau audience itu karena menikmati karya dan menghargai karya dari Raditya Dika atau Rachel V-nya. Kalau brand bisnis itu lebih menghargai perusahaannya. Jadi misalnya Walls, misalnya Frank & Co. Jadi mereka itu mengikuti
karena brand bisnisnya. Nggak peduli tuh di dalam brand itu yang mau posting entah Radit, entah Rachel, entah Sally, entah Lisa, itu nggak peduli. Tapi mereka itu menikmati karya dari build bisnis perusahaannya gitu. Nah, itu bedanya antara konten kreator dan brand bisnis. Nah, Sally nggak tahu nih teman-teman di rumah akunnya itu masuk ke konten kreator atau brand bisnis gitu. Nanti Sally juga akan di video next-nya mungkin akan bahas lebih dalam konten kreator tuh toolsnya di dalamnya apa aja, brand bisnis toolsnya apa aja. Nah, supaya nggak terlalu banyak informasi yang teman-teman terima, Sally coba summary. Hari ini Sally cuma bahas 2 perbedaan antara Instagram personal dan profesional. Oke, sampai sini dulu. Teman-teman boleh komen di bawah teman-teman di video kali ini termasuk dalam Instagram personal atau profesional. Kalau profesional, teman-teman udah di kreator atau di bisnis gitu. Boleh komen di bawah ya teman-teman supaya aku tahu nih audiensku lebih kemana. Kalau ternyata audiensku udah ke professional account, nanti aku akan bahas lebih banyak tentang professional account. Kalau ternyata masih profesional, nanti aku akan bahas juga sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari personal account gitu. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe Long Distance Creator. Kalian juga bisa komen atau DM kita di Instagram kita kalau kalian mau sharing juga tentang ilmu yang kalian punya atau tentang pengetahuan yang kalian punya. Kita juga bisa, nanti kita bisa mungkin zooman bersama, terus kalian boleh share gitu. Jadi jangan lupa subscribe, share juga ke teman-teman kalian supaya kita bisa menjangkau lebih banyak kreator di Indonesia ataupun bahkan di luar negeri. Jadi tolong share ke teman-teman konten kreator lain atau ke teman-teman yang lain yang belum tahu antara perbedaan personal bisnis dan professional bisnis. See you next video.